Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ini merupakan filsafat barat kontemporer. Sekarang kita kuliah online dan kita masuk ke pertemuan keempat. Sekarang kita bicarakan tentang Schopenhauer. Sebelumnya kita sudah bicarakan Comte, gitu ya. Sebelumnya kita sudah bicarakan Comte, tapi antara satu dan lain hal, video Comte itu kurang sempurna gitu ya. Padahal di sana ada beberapa hal yang saya kemukakan, terutama setelah saya paparkan apa itu filsafat positivisme Comte. Nah, sekarang kita bicarakan Schopenhauer. Dia merupakan filsuf abad ke-19. Dia merupakan filsuf abad ke-19. Namanya Schopenhauer. Kalau kita dengar Schopenhauer pasti apa namanya? Pasti biasanya saya sih kalau dengar Schopenhauer biasanya yang terkenang itu bahwa dia itu gaya filsafatnya itu pesimistis. Kemudian selain itu juga Schopenhauer ini sangat apa namanya? Dia senang sekali mengolok-olok orang lain. Kemudian bukan cuman pesimistis, dia juga sangat bisa dikatakan paranoid ya. Bisa dikatakan paranoid. Dia konon bahkan saking paranoidnya, dia filsafatnya filsafat curiga gitu. Dia menaruh kecurigaan tertentu terhadap orang lain. Jadi kita akan melihat dalam pemikirannya gitu ya, bahwa dalam sikap hidupnya saja sudah seperti itu, bahwa dia mencurigai tetangganya, dan saking curiganya dia terhadap tetangganya, dia jarang bersosialisasi dengan tetangga. Kemudian apa lagi ya, dia tidak dia menganggap perempuan sebagai ini yang menarik, dia menganggap perempuan sebagai apa namanya tidak selevel dengan laki-laki seperti itu. Jadi apa namanya, jadi dia sangat maskulin ya, dia sangat ini sekali terhadap permasalahan itu. Kemudian oh ya, dia juga tidak pernah ingin mencukurkan rambutnya kepada orang lain gitu ya, karena zaman dulu kan kalau dicukur itu kan pakai pisau gitu kan. Kemudian katanya dia takut sama orang lain. Jadi filsafatnya adalah filsafat kecurigaan gitu. Jadi filsafatnya Schopenhauer adalah filsafat kecurigaan, dan seringkali dikaitkan dengan pesimisme ya, pesimisme metafisis. Nah, Schopenhauer ini merupakan filsuf abad ke-19 dan gagasan filsafatnya sangat dipengaruhi oleh Kant. Kemudian gagasan selanjutnya dari Schopenhauer, dia mengkritik Hegel gitu ya. Ini merupakan, kalau kita teliti lagi di Comte, ini merupakan kebalikan dari Comte. Comte itu memunculkan positivisme, filsafatnya adalah filsafat positif. Di seluruh karya utamanya itu dia memunculkan diksi yang dinamakan dengan filsafat positif. Sepanjang karyanya itu dia bicarakan tentang filsafat positif yang mengatakan bahwa realitas itu ya objektif dan terindra gitu. Jadi dia sangat empirik gitu ya, penganut empirisme gitu. Jadi tidak ada realitas yang dinamakan sebagai realitas pada dirinya sendiri. Das Ding an sich menurut Kant ini tidak ada dalam apa namanya positivisme, filsafat positivisme gitu ya. Tapi dalam Schopenhauer kita akan melihat bahwa pengaruh Kant ini sangat berpengaruh terhadap Schopenhauer, dan das Ding an sich atau keberadaan atau esensi sesuatu pada dirinya sendiri itu dipertahankan sedemikian rupa. Karena menurut Schopenhauer, sekalipun kita berpijak pada semacam empirisme tertentu, permasalahannya adalah bahwa empirisme di satu sisi, tapi kemudian permasalahannya adalah bahwa di dalam empirisme ini juga sedikit banyak mengandung hal-hal yang bersifat nomena, terutama yang berkaitan dengan
mental manusia, berkaitan dengan kognisi manusia. Dan oleh karena itu, kata Schopenhauer, yang ini panas sekali, kata Schopenhauer, jadi realitas itu benar, realitas itu empirik di satu sisi. Kemudian di sisi lain, selain itu, realitas ini juga dia memiliki dirinya dalam memiliki lapisan di dalam dirinya sendiri. Artinya bahwa ada realitas di dalam dirinya sendiri. Mohon maaf ya, realitas di dalam dirinya sendiri. Das Ding an sich itu. Realitas di dalam dirinya sendiri, dan kemudian ada realitas an sich. Jadi ada realitas yang bersifat eksternal kata Schopenhauer, dan ada realitas yang bersifat internal. Nah, Das Ding an sich ini adalah realitas yang bersifat internal, dan ini bersifat metafisis gitu. Karena tidak mungkin seorang mengetahui, ini prinsip menarik dari Schopenhauer. Ini kita akan kuliah singkat saja, kita akan menyinggung hal-hal yang bersifat prinsip dari filsafatnya Schopenhauer. Dari kata Schopenhauer seperti ini, kita tidak mungkin mengetahui sesuatu kecuali ada satu hal yang mengatasi realitas, yang menjamin realitas ini ajeg, yang menjamin realitas ini ada, gitu kan? Dan apa yang menjamin realitas ini ada? Kata Schopenhauer, itulah Das Ding an sich. Ada satu prinsip, dan prinsip ini dinamai oleh Schopenhauer sebagai prinsip memadai tentang realitas. Jadi tidak mungkin realitas ada dan manusia mengetahui realitas itu tanpa terlebih dahulu realitas ini memadai untuk diketahui. Ini paham nggak? Jadi realitasnya itu sudah ada. Gitu. Realitasnya sudah ada, realitas pada dirinya sendiri sudah ada, dan ini yang dinamakan sebagai prinsip memadai. Prinsip memadai tentang realitas. Memadai tentang realitas. Dan prinsip memadai ini asas ya, prinsipnya asas. Dan prinsip memadai tentang realitas ini kurang lebih ada ada tiga unsur di dalam prinsip ini. Yang pertama adalah bahwa prinsip memadai tentang realitas ini adalah prinsip memadai yang berkenaan dengan prinsip memadai realitas berkenaan dengan kemenjadian. Jadi realitas itu sudah dari sejak awal ada, baru kemudian manusia mencerap realitas itu. Ini yang disebut dengan asas awal. Dan yang kedua adalah prinsip memadai realitas berkenaan dengan mengetahui. Ada proses mengetahui ya di sana. Ada proses manusia mengetahui realitas. Kemudian yang ketiga adalah prinsip memadai realitas berkenaan dengan ada tindakan di sana, ada mengetahui, kemudian memutuskan pengetahuan itu kita menghindar sesuatu, kemudian pada satu sisi atau pada satu titik kita memutuskan bahwa ini ada, gitu ya. Ini kayak kogitonya Kartesian ya. Bagaimana kemudian saya mengatakan bahwa sesuatu itu ada, bahwa sebuah spidol ini ada? Katakanlah kalau kita berhubungan dengan objek, gitu kan. Terus Schopenhauer itu ya mau nggak mau dia terpengaruh oleh filsafat Barat di fase awal ya, bahwa realitas itu ada sejauh manusia mengobjek realitas. Tapi kan permasalahannya adalah pengetahuan tentang realitasnya dulu atau realitasnya dulu, kan gitu. Nah, kata Schopenhauer ya realitasnya dulu. Itu kenapa sebabnya dia
mempostulatkan ada yang dinamakan dengan prinsip memadai tentang realitas. Prinsip memadai ini mencakup 4 hal. Yang pertama, prinsip memadai prinsip memadai tentang menjadi, kemudian prinsip memadai tentang prinsip memadai tentang menjadi, kemudian prinsip memadai tentang mengetahui, ada proses pengetahuan di sana. Kemudian prinsip memadai tentang ada, gitu ya. Prinsip memadai tentang ada, gitu ya. Ada di sini adalah keputusan mengetahui tentang sesuatu. Keputusan saya mengetahui ini ada itu, nah itu saya menegaskan bahwa keberadaan ini sebagai ada bagi saya. Nah itu. Kemudian baru yang keempat, yang terakhir, prinsip memadai berkenaan dengan tindakan. Jadi kata Schopenhauer, dalam modus manusia bertindak, dalam modus manusia itu tidak cuma sekedar ada das ding ansih di sana, tapi juga ada prinsip memadai yang 4 tadi. Yang ini merupakan implikasi pengaruh dari filsafatnya Kant. Yang pertama adalah prinsip memadai tentang tentang mengetahui. Kemudian prinsip memadai tentang prinsip memadai tentang ada. Kemudian prinsip mengetahui tentang bertindak, tindakan. Satu lagi apa? Prinsip mengetahui satu lagi apa ya? Oh, ini kedua, prinsip mengetahui tentang oh ya, yang pertama itu realitas pada dirinya sendiri. Prinsip mengetahui tentang menjadi. Prinsip memadai, mengetahui lagi. Prinsip memadai tentang menjadi, prinsip memadai tentang mengetahui. Kemudian diputuskan bahwa dari pengetahuan ini diputuskan keberadaannya, jadi pengetahuan tentang ada. Prinsip memadai tentang ada. Kemudian prinsip memadai tentang tindakan. Jadi filsafatnya ini bersifat hierarkis seperti itu. Kalau kita ingat Platon, kita akan menemukan bahwa sebenarnya sih Schopenhauer ini sedikit platonik ya, karena dia berurusan dengan banyak term-term metafisis di sini, gitu. Berkenaan dengan ide ya, terutama kita menemukan bahwa di atas ini kan fase epistemologinya ya. Bagaimana manusia mengetahui? Manusia mengetahui itu melalui 4 tahapan ini. Yang pertama, ada dulu realitasnya, realitas das ding ansih, gitu kan? Tapi realitas ini juga tidak bisa dilepaskan dari manusia, karena yang memikirkan realitas itu hanya manusia. Dan tidak ada di luar manusia yang memikirkan dan mengatakan realitas itu realitas. Itu sangat menarik sekali ya. Jadi dalam proses pengetahuan, menurut Schopenhauer, proses prinsip memadai berkenaan dengan realitas yang bersifat mengada ini adalah ada dulu realitasnya. Realitas ini ada, tapi juga ada manusia. Jadi ada manusia, ada objek. Ya, dualitas Kartesian masih ada di sini ya, sangat tercium sekali ya. Kartesian. Saya objek, gitu. Nah, mengada. Jadi memang realitasnya sudah ada, objeknya sudah ada, sudah berserakan bersama manusia ada. Dan objek itu baru disadari dan ada secara ajak baru kemudian setelah ketika manusia memikirkan dan melihat objek itu. Nah, di sanalah ada proses mengetahui. Saya engage, saya mendekati objek. Ketika saya mendekati objek,
Saya kemudian mengkonstruksi objek itu ke dalam konstruksi pikiran saya. Saya mengobjektifikasi sebuah benda, dan hasil dari objektifikasi itu adalah buahnya adalah abstraksi metafisis. Buahnya adalah pikiran, idea, gagasan, gitu ya, gagasan. Nah, dia hanya mengada dan mengetahui, manusia hanya sampai fase itu. Jika fase selanjutnya tidak diteruskan, apa fase selanjutnya? Fase selanjutnya adalah memutuskan dari pengetahuan, memutuskan dari istilahnya bukan pengetahuan ya, itu bukan pengetahuan. Jadi ketika saya mengindra sesuatu itu bukan pengetahuan, tapi memasukkan informasi tentang sesuatu ke dalam kognisi. Itu. Baru kemudian ketika saya putuskan bahwa ini adalah botol yang berisi air teh misalkan, baru itu kemudian saya tetapkan bahwa botol yang berisi air teh ini ada, gitu, dalam struktur epistemologi Schopenhauer. Dia ada sejauh kita putuskan, ada keputusan kita untuk mengatakan itu ada. Kalau ada pertanyaan di sini misalkan, bukannya itu nanti problematis ya, segala macam, itu bisa dipertanyakan ulang. Ya tentu saja ini bisa dipertanyakan ulang, tapi kita ikuti aja dulu misalkan penalarannya. Nah, kemudian dari tindakan mengetahui ini, kita harus juga masuk ke dalam fase selanjutnya. Jadi tidak bisa orang hanya sekedar mengetahui tanpa bertindak, gitu ya. Kedengeran klasik sih. Tapi ya oke lah. Filsafat barat itu kan, filsafat barat awal itu kan filsafat modern ya, terutama bukan barat, filsafat modern barat, filsafat barat itu, barat modern itu kan kembali pengen mereka itu membangkitkan kembali nuansa kebijaksanaan kuno yang sudah terpendam di Yunani, itu yang sudah terpendam di dark age-nya mereka gitu. Sehingga memang sebenarnya ini tema-tema yang diulang-ulang. Jadi kata Schopenhauer balik lagi, pengetahuan tanpa ada tindakan nyata atas pengetahuan itu, maka pengetahuan itu bukan apa-apa gitu. Dan karena ada tindakan nyata itulah, dan ini yang menjadi ciri khas atau benar-benar ciri khas filsafatnya Schopenhauer adalah bahwa pengetahuan itu buah dari mengetahui sesuatu dan mengatakan bahwa ini ada, adalah saya bertindak sesuai modus-modus pengetahuan saya. Oleh karena di hadapan saya ada sebuah botol yang berisi teh, maka saya meminum teh itu yang ada di dalam botol. Tindakan saya ini adalah tindakan yang didasarkan pada semua proses ini. Jadi berakhir pada modus bertindak kata Schopenhauer. Cuman nanti kemudian dia akan mempertajam apa yang menjadi tindakan, apa yang menjadi tema yang kita garis bawahi, tindakannya. Karena kata Schopenhauer, yang bertindak itu kan juga dipikirkan kalau kita pikirkan ulang, yang bertindak itu kan bukan cuma manusia, tapi juga banyak hal, bahkan benda-benda yang mati pun bertindak. Oleh karena itu ada yang dinamakan ini sebagai kehendak metafisis. Tindakan ini dorongannya apa? Dorongan dari tindakan ini adalah dia bersumber dari kehendak. Jadi ada kehendak, gitu ya. Ada kehendak. Kehendak ini bersifat abstrak atau non abstrak. Kehendak ini bersifat abstrak, dan oleh karena itu dia ada pada dirinya sendiri. Dan inilah metafisikanya Schopenhauer, gitu ya. Kehendak ini metafisis. Kalau kita misalkan bayangkan seperti ini teman-teman sekalian, kehendak dan tindakan. Saya ingin
saya ingin meraih botol ini. Saya ingin meraih botol ini. Pertanyaannya adalah, kehendak saya dulu kah yang mempengaruhi tindakan, atau tindakan dulu mempengaruhi kehendak? Rata-rata banyakkan orang akan mengatakan bahwa ini terlepas dari penjabaran psikologi yang bersifat ini ya, neuroscience misalkan mengatakan bahwa kadang-kadang kita bertindak itu tidak sesuai dengan kehendak. Misalkan kita ngapain padahal kita pengennya apa, itu kita di luar dari pembahasan itu ya, kita bicarakan tentang Schopenhauer. Schopenhauer itu seperti ini. Kata Schopenhauer, kalau kita bertindak, kalau saya mengambil botol teh ini, pertanyaannya adalah, kehendak saya dulu kah tindakan saya dulu? Rata-rata jawaban atau pada saat itu jawabannya tentu saja adalah, bahkan sampai sekarang pada jamaknya orang akan mengatakan bahwa saya berkehendak dan oleh karena itu saya bertindak. Maka kehendak mendahului tindakan, dan oleh karena kehendak mendahului tindakan, maka di sini kehendak ini bersifat fisik apa metafisik? Kehendak ini bersifat metafisik, karena segala sesuatu yang tidak dapat diijawantahkan itu metafisik. Itu kan, kehendak itu bisa diijawantahkan. Bisa diijawantahkan melalui tindakan, gitu kan? Ini jadi tindakan fisik nih, orang jadi kelihatan ini ada tindakan. Tapi kehendaknya tidak, gitu ya. Ini terlepas dari pembahasan psikologis loh ya, pembahasan psikologis. Ini ke Schopenhauer. Si kehendaknya itu tidak, dia istilahnya itu dia tidak terjabarkan, dia tidak terdefinisikan, dan oleh karena itu tindakan mendahului kehendak mendahului tindakan, dan kehendak ini bersifat acak, random, gitu ya. Kehendak metafisis ini bersifat acak, gitu. Jadi kehendak ini bersifat acak, dan oleh karena itu dalam hidup manusia seringkali menemukan ketidakteraturan dalam realitas. Itu kenapa sebabnya nanti pesimisme ya jatuhnya. Karena misalkan seperti ini, saya pengennya bahagia tapi ternyata tidak bahagia. Artinya bahwa secara inherent kehendak saya ini adalah kehendak buta. Kehendak metafisis saya ini adalah kehendak buta yang di luar dari kehendak nalar, misalkan seperti itu. Oleh karena itu sebabnya misalkan kata Schopenhauer, perang di dunia ini tidak pernah habis-habisnya, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan kebahagiaan, malapetaka dan kesedihan justru lebih banyak. Itu sekalipun tidak banyak diekspos, boleh jadi itu bukan karena kesakitan di dunia ini tidak ada, tetap aja ada, misalkan. Kemudian itu kenapa sebabnya juga misalkan orang bunuh diri. Kemudian selain itu misalkan Schopenhauer mengatakan bahwa ada banyak tipu muslihat di dunia ini, dan oleh karena itu manusia harus mengatasinya dengan berpikir yang jernih, dengan pikiran yang jernih. Bagaimana caranya berpikir dengan jernih? Adalah dengan melalui 4 saringan ini. Yaitu kita harus menyadari prinsip, ada yang dinamakan prinsip memadai yang berujung pada tindakan, gitu ya. Tapi sekalipun kita memahami bahwa ada tindakan-tindakan yang baik, kata Schopenhauer, kehendak metafisis ini mana suka, dia seenaknya saja, dia bebas, gitu. Dia sulit untuk diatur, gitu. Oleh karena itu kesedihan lebih banyak daripada kebahagiaan di dunia ini. Itu makanya manusia kalau dalam hidup manusia lebih banyak sedihnya sebenarnya daripada bahagianya. Oleh karena itu ada orang-orang yang melampiaskan kesedihannya ini atau melupakan kesedihannya ini dengan cara-cara tertentu. Nah,
Schopenhauer juga bilang seperti itu. Misalkan ada cara-cara, ada beberapa cara atau cara-cara yang bisa manusia tempuh supaya dia terbebas untuk sementara dari kehendak metafisis yang buta ini gitu. Salah satunya misalkan melalui seni gitu ya. Kita bayangkan si Schopenhauer ini pergi ke galeri apa namanya lukisan, dia melihat karya seni, dan dia gara-gara melihat karya seni itu jiwanya terpanggil untuk apa namanya melupakan, jiwanya terperangah, kemudian dia sangat menikmati suasana museum itu dan dia melupakan kesedihan pribadinya misalkan gitu. Dia nggak suka sama cewek sih, saya heran. Kata Schopenhauer, perempuan itu merupakan perwujudan dari kehendak-kehendak yang rendah. Dia kalau secara periodik, kata Schopenhauer, perempuan itu merupakan makhluk di antara kalau digambarkan gitu ya, makhluk di antara makhluk yang perkembangannya ada di antara si manusia menuju dewasa, remaja menuju dewasa, tapi dewasa juga belum. Jadi di antara itu gitu ya. Banyak labil, kemudian punya kecenderungan berdusta lebih banyak, kata Schopenhauer. Nggak tahu kenapa ya, filsafatnya cemooh-cemooh begitu. Yang filsafatnya penuh dengan kecurigaan terhadap orang lain gitu ya. Jadi filsafat Schopenhauer ini balik lagi sangat dipengaruhi oleh Kant berkenaan dengan realitas pada dirinya sendiri. Diksinya yang paling khas dalam Schopenhauer adalah prinsip memadai atau asas memadai, prinsip memadai gitu. Jadi realitas itu ada pada dirinya sendiri, dan secara individu realitas ada pada dirinya sendiri itu terletak dalam apa yang kita sebut sebagai kehendak. Jadi manusia itu punya kehendak, dan kehendak ini bersifat metafisis gitu, dan ini ada dalam setiap unsur kehidupan, nggak cuma manusia gitu ya. Jadi filsafatnya mulai dia filsafatnya mulai ke arah filsafat timur sih sebenarnya, bahwa realitas ini sekalipun ada, dia hanya merupakan refleksi dari kehendak kita. Ini menarik sih sebenarnya. Realitas itu ada, tapi keberadaannya hanya tergantung pada kita gitu ya. Kita mengobjek sesuatu, ini subjek. Jadi realitas itu ada sejauh manusia objek, gitu kan? Ini kan sebenarnya fase selanjutnya dari ini sebenarnya agak mengkhianati prinsip yang pertama ini sih. Gitu. Prinsip pertama kan dia mengatakan bahwa untuk mengetahui sesuatu, kan itu ya. Untuk mengetahui sesuatu, kita harus mengambil satu prinsip, yaitu prinsip memadai tentang menjadi, bahwa realitasnya itu sudah ada, gitu. Tapi dalam filsafat selanjutnya, dalam filsafat perkembangan filsafat selanjutnya, dia mengatakan bahwa manusia realitas ini sekalipun ajak dia ada, gitu ya, dia tergantung dari penginderaan si subjek ini, dan tergantung dari penginderaan dan tergantung dari tindakan si subjek terhadap objek. Seperti itu. Nah, ini saja mungkin teman-teman sekalian. Ini merupakan pengantar saja. Silahkan teman-teman sekali lagi baca buku filsafat Barat, gitu ya. Baik yang terutama yang Budi Hardiman, dan jangan lupa Dunia Shopee juga baca. Saya ingin tahu perkembangannya, nanti saya tanyakan di grup. Mudah-mudahan ini sempat saya upload. Kemudian selain itu saya yang komte juga nanti saya akan upload ulang, insya Allah. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Tentu saja saya tidak terlalu cakap dalam membicarakan filsafat Barat. Sekali lagi saya akan upayakan mengangkat tema-tema penting, dan terutama mengangkat pembahasan-pembahasan yang prinsipil dari satu tokoh. Kita tidak akan membicarakan tentang kehidupan tokoh yang bersifat biografis, lingkungan eksternal. Tentu saja itu sangat penting, tapi itu mungkin di lain kesempatan, apalagi ini kemudian berurusan dengan durasi.
Jika ada pertanyaan, tanyakan saja. Tidak semua pertanyaan ada jawabannya, sekali lagi. Bisa jadi yang lebih tahu itu teman-teman sekalian daripada saya. Dan boleh jadi semua pembahasan saya ini keliru gitu ya. Saya terbuka atas koreksi dan lain sebagainya. Itu saja teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Kemudian selain itu saya harapkan kita untuk mulai menulis sih ya. Saya pengennya minggu ini tuh kita mulai nulis, tapi mudah-mudahan di minggu depan. Saya maklumatnya sekarang aja lah ya. Maklumatnya teman-teman menulis, nanti saya sebar di grup itu ya untuk juknisnya. Dan untuk video ini mungkin sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.